Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku di Hani Official. Nah, buat teman-teman yang ada di sana, apa kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebenarnya di video kali ini itu aku lebih kayak mau sharing sama kalian sesuai dengan pengalaman aku yang aku alami beberapa belakangan terakhir hari ini, guys. Jadi, sesuai dengan di judul ya, di sini aku agak sedikit memberikan gambaran supaya teman-teman semua yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya bisa ngerasa lebih nyaman, nggak takut, dan nggak ada rasa was-was yang terlalu berlebihan. Sebenarnya aku tuh bingung mau cerita dari mana, karena sebenarnya baru kali ini aku ngalamin hal yang terjadi dalam kehidupan aku lah, ibaratnya yang aku alami gitu guys. Nah, sekitar kurang lebih 10 hari aku jatuh sakit. Awalnya itu hari Jumat jam 11 pagi. Awalnya itu sih aku baik-baik aja. Terus tiba-tiba badan aku tuh ngedrop gitu guys. Ngedrop panas, bawaannya kayak mual aja. Terus tiba-tiba flu gitu dan aku nggak tahu apa penyebabnya. Karena awalnya itu aku tuh baik-baik aja guys gitu. Setelah aku searching dan aku cari tahu di YouTube, di internet, timbul isu baru bahwasannya gejala COVID yang baru itu adalah hilangnya indera perasa dan indera penciuman. Dan itulah yang terjadi sama aku sekitar 10 hari yang lalu. Padahal awalnya aku baik-baik aja, aku nggak ada minum es, aku nggak ada makan-makan pedas, bahkan aku masih happy-happy, masih ketawa-ketawa, dan tiba-tiba jatuh sakit. Itulah kita terkadang nggak tahu sakit itu kapan jatuh dan kapan tertimpa sama kita gitu guys. Dan setelah aku baca komen di beberapa YouTube, aku buka channel YouTube kayak dokter gitu, tapi kayaknya sih nggak dokter, lebih ke farmasi gitu ya, dia jual-jual obatan gitu dan dia sharing. Nah, aku baca di komentar, berhubung aku orangnya suka baca-baca komentar kayak gitu, banyak sekali orang yang mengalami hal yang sama seperti saya, tiba-tiba jatuh sakit, panas, flu, pusing, mual, dan tiba-tiba kehilangan indera perasanya guys. Bayangkan, indera perasa hilang, jadi kita itu makan apa-apa kayak lidah kita itu mati rasa, dan itu yang aku alami. Dan hidung aku itu sama sekali nggak bisa mencium bau apapun, bahkan lebih parah. Bahkan guys, nasi basi aja, yang nasi basi itu nggak bisa sama sekali kecium sama hidung aku. Pete yang gitu baunya, yang biasanya aku suka gitu makan pete, terus aku sengaja nyambel tempe pakai pete, sama sekali nggak bau gitu. Pokoknya apapun yang aku masak selama 10 hari, kurang lebih 10 hari, itu sama sekali aku nggak bisa nyium apapun, kayak mati rasa, hilang aja gitu tiba-tiba. Dan aku tuh panik banget gitu. Setelah aku searching, ternyata itu penyakit, namanya penyakit anosmia teman-teman. Dan baru kali ini juga aku ngalamin hal kayak gitu. Biasanya kalau misalnya aku flu, terus aku demam biasa, walaupun aku pilek kayak gitu ya kan, walaupun aku pilek, demam, tapi aku masih tetap ngerasain aroma gitu, walaupun hidung aku tuh gumpet, tumpat, kayak payah napas, tapi aku masih bisa mencium aroma makanan, aroma buah-buahan kayak gitu guys. Lidah aku yang terkadang kalau misalnya aku sakit itu terkadang pahit, paling 2 hari sembuh, tapi ini sampai 10 hari guys. Jadi aku tuh panik banget gitu kan. Kenapa ya? Aku tuh takut banget anosmia ini berkepanjangan gitu teman-teman. Nah, setelah aku searching, ternyata anosmia ini itu gejalanya banyak banget guys. Ini bisa ini bisa terjadi, penyakit ini itu bisa berlangsung selama seminggu, bisa berlangsung selama setengah bulan atau 2 minggu, atau bisa bahkan berkepanjangan. Dan anosmia ini bisa menyebabkan terjadinya tumor dan kanker gitu teman-teman. Siapa sih yang gak takut, dan siapa sih yang gak khawatir, karena baru kali ini aku ngalamin hal yang kayak gitu. Dan di saat itu aku berpikir positif,
Karena apapun yang kita prasangkakan, istilahnya Allah bersama prasangka hambanya. Selagi kita berpikir positif dan kita nggak mikir aneh-aneh, apakah aku kena COVID kah, apa kita terlalu khawatir berlebihan. Orang yang terlalu khawatir berlebihan dan ada rasa takut di dalam dirinya, itu yang bahkan bisa kena COVID loh teman-teman. Jadi daya imun tubuh dia itu turun gitu, dia kayak terkontaminasi dengan isu-isu yang terlalu berlebihan. Kita boleh rasa takut dengan yang namanya corona, tapi kita nggak usah terlalu mikirkan. Dan jangan lupa kita juga tetap yang namanya menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, kemana-mana harus pakai masker, rajin cuci tangan. Kalau berpergian jauh-jauh, contohnya seperti saya, kalau misalnya saya pergi jauh, misalnya saya lagi ada berkunjung ke wisata kayak beberapa hari yang lalu, pulang-pulang dari wisata, pulang dari pokoknya berpergian jauh lah gitu ya, saya langsung ganti baju saya, langsung ganti masker. Pokoknya masker saya sih biasanya pakai masker kain, berhubung masker saya banyak, jadi kalau misalnya sekali pergi itu langsung ganti gitu teman-teman. Dan aku bener-bener kayak ngerasa, ya Allah, apakah aku kena COVID gitu kan. Terus aku sharing sama teman aku yang ada di Jakarta, namanya Bang Singgi. Hai Bang Singgi, apa kabarnya? Sehat? Dan aku sharing sama abang itu, dia nggak dokter sih, cuman beliau itu pernah ngalamin hal yang sama gitu, sama seperti aku, cuman dia cuma seminggu aja kalau nggak salah dia bilang gitu guys. Terus dia bilang, coba kamu itu rutinitaskan kalau misalnya ngambil air wudhu itu disedot airnya ke hidung gitu kan, sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalnya kita berwudu itu kita sedot airnya. Ya selama ini sih aku kalau nyedot itu cuman sebatas sampai hidung aja, karena kan memang kalau sampai kita nyedot airnya terlalu apa kali kan sakit juga gitu, langsung sakit banget gitu rasanya kan. Paling setengah hidung aja, yang penting air itu masuk ke hidung kita, yang penting bersih kalau berwudu gitu guys. Dan itu aku kerjakan selama kurang lebih sekitar 3 hari, dan ternyata flu aku tuh makin parah. Dan kayak apa ya, di dalam hidung kita itu kan kayak ada merah-merah gitu guys, sebesar ini, itu makin merah dan makin bengkak. Dan aku benar-benar kayak khawatir banget, aku takut, dan aku berhentikan, stop. Jadi aku berwudu seperti biasa. Dan sebenarnya sih wudu itu menjaga dari macam penyakit dan menjaga juga kita bersih lah gitu ya kan. Kalau bisa sih rajin-rajin berwudu gitu. Nah, sembari itu aku nggak ada periksa ke dokter. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sakit nih, demam panas, flu, batuk, terus kayak aku ngalamin yang namanya indera perasa hilang, indera penciuman hilang, tiba-tiba nanti kita ke rumah sakit dibilangnya kena COVID ya kan weh. Jadi aku tuh khawatirnya kayak gitu. Yang demam biasa pun kita nanti dibilangnya COVID, yang batuk flu sedikit dibilangnya COVID, dikit COVID. Jadi aku tuh malas berhubungannya sama dokter gitu ya kan. Terus temen aku nih bilang, Bang Singgi tuh bilang, ya udah coba biarkan dulu kurang lebih sekitar setengah bulan, sekitar 2 mingguan di rumah aja, dan jangan terlalu lasak banget, jangan terlalu kemana-mana. Dan iya, aku stay di rumah gitu guys. Nah, jadi pengalaman aku ini ibaratnya yang sangat berkesan banget buat aku selama aku sakit ya, baru kali ini gitu ngerasain yang namanya bener-bener hilang indera penciuman, indera perasa aku tuh mati, lidah aku tuh mati rasa gitu. Seasin apapun, sepedas apapun aku makan makanan itu sama sekali nggak berasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mungkin melihat video ini, atau mungkin teman-teman merasakan seperti apa yang saya rasakan, demam panas, apa segala macam, jangan buru-buru ke dokter, jangan terlalu panik, tapi coba ibaratnya kita pulihkan imunitas tubuh kita, seperti kita tetap makan yang rutin, tetap rajin jaga kebersihan, terus kita kalau kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan pokoknya selama seminggu itu jangan ke dokter dulu deh, saran aku. Kalau emang setengah bulan itu nggak
ada perubahan, baru kita boleh yang namanya ke dokter, uji swab gitu. Dan aku dengar uji swab ini bisa langsung keluar sehari teman-teman tesnya. Itu kayak tes COVID, langsung sehari. Terus aku lihat itu diperiksa juga hidung kita gitu kan, kayak dimasukin alat gitu kan, cairan yang ada di hidung kita diperiksa. Jadi kita itu benar-benar negatif atau positif corona gitu guys. Aku berharap sih teman-teman yang mungkin ngerasa hal yang sama seperti saya, indera perasa hilang berhari-hari, bahkan aku sampai 10 hari teman-teman. Terus indera penciuman hilang, badan panas menggigil, flu apa segala macam, bawaannya memual, terus masuk angin. Teman-teman jangan panik, teman-teman tetap stay di rumah aja, tetap jaga kesehatan, rajin makan buah. Nah, kemarin itu aku rajin makan buah pisang teman-teman, terus aku buat wedang jahe selama 2 hari, wedang jahe pakai serai gitu guys. Dan selama aku 2 hari itu aku benar-benar ngerasa keringat aku tuh keluar gitu. Mungkin detox ya. Jadi racun-racun itu keluar melalui yang namanya keringat itu. Jadi aku biarkan selama 10 hari kurang lebih, dan alhamdulillah ini juga berkat usaha dan doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah agar tetap diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit yang enggak kita inginkan gitu loh guys. Apalagi musim-musim sekarang kayak gini kan. Tetap berdoa, mudah-mudahan kita dan keluarga dilindungi. Dan alhamdulillah teman-teman, sekarang indera perasa aku, lidah aku itu udah kembali seperti semula, bisa merasakan yang namanya asin, pedas. Nah itu tadi, yang terpenting sih buat aku ya, ketika misalnya kita jatuh sakit, yang sakit itu berbeda dari hal yang seperti biasanya kita sakit. Karena saya pribadi biasanya kalau sakit itu paling demam-demam biasa, panas, ya seminggu sembuh, minum-minum obat-obat yang ada aja yang di kamar atau di mana gitu kan, yang seadanya aja gitu kan. Terus rajin minum air hangat, udah sembuh. Tapi kali ini aku ngerasa penyakit ini kok beda gitu ya guys. Dan ini jadi pengalaman aku gitu. Nah di video ini sebenarnya aku sih lebih mengajak teman-teman supaya tetap nggak usah panik. Dan sebenarnya aku kayak mau sharing gitu loh guys. Sharing pengalaman aku, bahwasannya aku juga pernah mengalami yang namanya anosmia sekitar 10 hari teman-teman. Jadi kalian bisa lihat satu video aku itu membahas tentang insecure. Nah di situ aku tuh lagi sakit sudah sekitar 1 minggu teman-teman. Udah 1 mingguan lah aku sakit buat video itu. Cuman berhubung aku udah lama banget kayaknya nggak cuap-cuap di kamera dan menyapa kalian semua, kayaknya aku kangen banget gitu. Nah sorry banget kalau misalnya video ini ala kadarnya, karena aku tinggalnya di kos teman-teman, jadi harap maklum. Kamera semua editing juga aku ala kadar dan seadanya teman-teman. Aku sih di sini berharap teman-teman itu tetap jaga kesehatan, tetap kalau misalnya ada teman yang sakit dijarakin lah gitu ya kan. Terus ada bersin teman-temannya langsung ditutup mulutnya kayak gitu, karena kan virus itu kita nggak tahu kapan nyamperin kita gitu teman-teman. Jadi begitulah pengalaman aku selama aku kena yang namanya sakit anosmia. Bener-bener ya Allah, aku ngerasa ya Allah kalau aku sembuh, aku bernazar, sampai aku bernazar kayak gitu guys, kalau sembuh ya Allah, kalau aku sembuh aku niat bla 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 kayak gitu deh kan. Jadi aku ngerasa ya Allah ini kok sakitnya sampai kayak gini gitu kan. Malam itu tangan aku herannya yang dingin itu cuman tangan sama kaki aja, yang lainnya itu panas gitu guys. Terus kalau pagi ya sehat, tapi kayak flu kayak gitu. Dan kalau misalnya makan itu sangat tersiksa banget, nggak bisa merasakan. Pokoknya kalian tahu nggak sih maksud aku, indera perasa lidah kita ini itu mati rasa. Gosok gigi bawa Pepsodent aja nggak tercium bawa Pepsodent. Pokoknya aku bilang nasi basi aja nggak tercium sama 10. Pokoknya sakit banget. Intinya kalau kalian ngalamin kayak gitu tetap sarapan dan tetap makan ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, sesuai dengan saran aku, sesuai dengan pengalaman aku. Kalau teman-teman yang mungkin melihat video ini
sekarang itu mengalami hal yang sama seperti aku di sekitar 10 hari yang lalu, teman-teman, panas, demam, pokoknya flu, hilang indera perasa, kalian jangan panik dan jangan mudah terkontaminasi dengan isu-isu yang ada di internet, isu-isu yang ada di YouTube. Karena itu berita yang belum pasti. Intinya kalian tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga pola makan. Kalau bisa sih bagi yang rajin olahraga ya rajin olahraga gitu. Dan kalau kalian mau kemana-mana tetap pakai masker. Pokoknya kalian tetap berpikir positif bahwasannya kalian itu sehat gitu. Karena aku tuh kayak gitu, selama 10 hari aku kehilangan indera penciuman aku, kehilangan indera perasa aku. Aku tuh tetap berpikir positif, ya Allah aku sehat, ya Allah kembalikanlah indera penciuman aku, indera perasa aku berdoanya kayak gitu. Ya, semua itu tak pulang dari doa kita, karena ibaratnya doa itu adalah senjata orang beriman, teman-teman. Jadi aku berharap video ini bisa menjadi salah satu recommended buat kalian. Gak usah terlalu panik, karena aku juga udah ngalamin itu guys. Jadi kalian gak usah terlalu termakan dengan isu-isu yang gejala baru corona, hilangnya indera perasa, karena itu memang sesuatu yang belum pasti ya, belum dikatakan pasti hilangnya indera perasa. Jadi kalian langsung kayak down gitu loh. Kalian tau gak sih? Pokoknya kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, itu aja intinya. Tetap berdoa, mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit-penyakit yang gak kita inginkan gitu guys. Dan ketika aku tuh sakit, aku tuh disuruh pulang sama umi aku. Dibilang umi aku, pulang aja lah nak, pulang aja. Dan aku mikirnya, gak usah lah Mi, aku pulang ke Riau nanti malah aku yang bawa virus ke kampung gitu ya kan. Jadi yaudah aku stay di kos. Ini kos aku yang ala kadarnya aja, sederhana. Dan aku tetap di sini. Dan alhamdulillah sekarang berkat doa orang tua juga, berkat usaha kita juga, alhamdulillah sekarang aku sudah dikatakan 95% aku itu sehat walafiat sekarang guys. Alhamdulillah. Buat teman-teman, makasih doanya buat kalian yang udah ngedoain aku, buat kalian yang tahu aku sakit anosmia teman-teman. Jadi kayaknya sampai di sini dulu sharing-sharing aku. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pandangan, bisa memberikan manfaat buat yang mendengarkan ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup sampai di sini dulu cuap-cuapnya. Udah kering juga guys tenggorokanku, gak dikasih minum sama kalian ya. Kenapa ya? Aku tuh kayak kangen aja sama kalian, jadi aku kayak mau sharing sama kalian semua sesuai dengan pengalaman aku. Aku doakan mudah-mudahan subscriber aku itu sehat semua, diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas apapun. Oke guys, jadi sebelum aku tutup, jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar terbaik Anda di bawah ini. Dan buat kalian yang mungkin 10 hari belakangan ini mengalami hal yang sama seperti aku, silahkan komen di bawah. Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu di-sharingkan, kalian boleh komen di bawah guys. Karena komen itu gratis banget, apalagi subscribe gratis banget gitu guys. Oke, sampai di sini dulu video yang aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys. See you next video.